Halo guys, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita yang berjudul Pangeran Kecil yang Misterius. Cerita diawali dengan percakapan antara ayah dan anak yang baru saja mewarisi tahta pemimpin Madorim kepadanya. Apakah kamu masih ingat bagaimana Irin saat masih kecil? Dia sangat cepat dalam mempelajari sesuatu. Bahkan dia memiliki tubuh Heavenly Yin bawaan, menyebabkan peningkatan signifikan dalam kultivasi seni bela diri. Namun, pembuluh darah tubuh akan secara perlahan dimakan oleh Ki, menyebabkan tubuh membeku sampai mati. Beberapa prajurit mengatakan, bahkan itu adalah berkah dari Tuhan. Ayah, apakah ayah menyesali membiarkan dia pergi? Ya, itulah satu-satunya penyesalanku. Anak itu, Irin, mengatakan, akan menghabiskan sisa hidupnya di luar Madolim. Aku seharusnya tidak membiarkan dia pergi, aku seharusnya menjaga Irin tetap bersamaku. Ketika aku mendengar kabar, kalau dia sedang sakit dan bahkan melahirkan seorang bayi. Sebagai seorang ayah, rasa penyesalan ini tak bisa kujelaskan. Kalau itu yang ayah rasakan, maka ada sesuatu yang ingin saya minta dari ayahanda. Saya, Gang Chomu, penguasa Madolim saat ini, ingin mengusulkan, dari garis keturunan Choi Irin, sebagai penerus Madolim. Keputusan ini dibuat semata-mata demi kelangsungan Madolim. Tolong dimengerti mantan penguasa, ujar Chomu, kepada ayahnya itu. Anak Irin, cucuku, bagaimana keadaanmu, bagaimana kau tumbuh dan berkembang? Keesokan harinya, di Sangcheon, dekat Sungai Kuning, terlihat batu-batu yang menjulang tinggi, bergetar karena terkena dari efek sesuatu yang hebat. Terjadi pertarungan antara dua orang pria di pinggir sungai itu. Telapak gelombang naga abadi, salah satu jurus yang digunakan mereka berdua. Tapi, dengan gerakan yang sederhana, jurus itu berhasil dengan mudah dihindari. Hoi, apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan bukit yang indah itu. Aku adalah naga Sungai Kuning, dasar bajingan gila. Kenapa kau tidak menggunakan ki internalmu? Kalau ingin main-main, akan kubunuh kau, ujar Raja kelima, naga Sungai Kuning itu. Kalau aku menggunakan itu, kau akan mati, dasar bodoh, dapat teriakanku saja sudah bonus, jawabnya. Apa kau mencoba memprovokasiku? Hal seperti itu takkan bekerja kepadaku. Tapi, karena kau sedang beruntung, akan kutunjukkan sedikit untukmu, ujar Jin Murin sambil mengikat rambutnya. Ini adalah salah satu teknik rahasia yang aku pelajari dari guru gilaku. Terlihat, Jin Murin akan mengeluarkan jurusnya. Dengan memutar-mutar tangannya, hingga Raja Sungai Kuning itu menunggu beberapa saat. Ketika jurus itu selesai, seketika itu, Raja kelima Sungai Kuning sangat kesal melihat kelakuan Murin itu. Provokasi murahan, apakah kau berpikir jika hal semacam itu bekerja kepadaku, ujarnya yang terlihat tidak bisa menahan amarahnya lagi. Tapi, itu memang bekerja, ujar Murin tertawa sangat kencang. Tiba-tiba, pandangan Raja Sungai Kuning itu memudar saat melihat Jin Murin. Telapak eksplosif surgawi, pergerakan tiba-tiba dari Murin, dan langsung mendaratkan sebuah pukulan kepada Raja Sungai Kuning. Satu pukulan yang sangat kuat, dan bahkan tidak dapat direspon oleh Raja Sungai Kuning. Pukulan itu tidak berhenti sampai menghancurkan banyak bukit batu yang dilaluinya. Ini tidak masuk akal, bocah itu hanya dengan satu pukulan dapat mengalahkanku, salah satu prajurit surgawi terkuat di dunia, ujar Raja Sungai Kuning itu. Beberapa saat kemudian, hei bangun. Terlihat, Jin Murin menamparkan wajah dari Raja Sungai Kuning, dia mencoba membangunkannya. Cukup, hentikan, kau sudah menang, cepat bunuh aku, ujar Raja Sungai Kuning itu. Ini bukan pertarungan hidup dan mati, jawab Murin, aku akan membiarkanmu hidup. Ada satu hal lagi, hari ini, aku akan meninggalkan tempat ini. Kalau kau mencariku atau guruku, pasti akan kubunuh kau, ujar Murin. Terlihat, Raja Sungai Kuning tidak menjawab perkataan dari Murin. Yang membuat Murin kesal ketika melihatnya diam. Apakah aku kehilangan kebesaranku?
kukira tak ada yang bisa menandingiku di dunia ini, salah satu dari 10 prajurit surgawi. Tapi, ketika melihatmu, aku memiliki banyak pertanyaan. Aku Raja Naga Sungai Kuning, menobatkanmu sebagai. Aku tak butuh itu, ujar Murin memotong perkataan Raja Sungai Kuning itu. Raja kelima, atau apalah itu, simpan saja untukmu sendiri, tambahnya. Jangan merendah begitu Heavenly Lord muda, ujar Raja Naga Sungai Kuning itu dengan tulus menghormati Murin. Ngomong-ngomong, kau bilang tadi ingin meninggalkan Sang Cheon, tanya Raja Sungai Kuning itu. Kalau aku ingin menantangmu lagi, di mana aku bisa menemuimu, tambahnya. Kau takkan bisa menemuiku, aku akan bersembunyi, jawab Murin. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kalau kau ingin mati, cari saja aku, tambahnya sambil pergi meninggalkan Raja Naga Sungai Kuning itu. Dengan begini, aku tak usah mengkhawatirkan Sang Cheon untuk sementara waktu. Jadi, ini adalah Madolim, tempat di mana ibuku dilahirkan dan dibesarkan, tempat yang menelantarkan ibu, ujar Murin sambil melihat surat dari ibunya. Meskipun aku akan pergi ke sana, untuk memenuhi permintaan ibuku. Tapi kalau aku tetap di sini, aku akan selangkah lebih dekat dengan aliansi Murim. Akan lebih baik bagiku, menyembunyikan masa laluku sebisa mungkin. Benar-benar dunia yang aneh. Siapa yang akan menyangka, seorang bandit sepertiku, akan menjadi seorang pangeran. 2 minggu kemudian, di Madolim, wilayah pinggiran Madolim. Di sebuah warung, wajah cantik dari Pangeran Murin, menjadi perbincangan mereka. Dia memiliki tatapan mata yang tajam seperti wanita. Terlihat, Jin Murin, yang saat ini sedang bersantai di atas atap warung itu. Tak ada yang bisa dilakukan, di sini, aku sangat bosan setiap hari. Aku datang ke sini karena kehendak ibuku. Tapi, aku masih tidak terbiasa, apa gunanya menjadi seorang pangeran. Pangeran, aku akhirnya menemukanmu, ujar Seongyo. Hei, tak usah sembrono, ujar Murin, yang memperingatinya agar tidak ikut naik. Anda tidak berpikir akan bisa menghindari jadwal hari ini, dengan bersembunyi di tempat ini kan, ujar Seongyo yang masih berusaha untuk memanjat. Terlihat, Seongyo, terpleset, dan terjatuh tak mampu menjangkau pijakannya. Beberapa saat kemudian, terlihat, Seongyo, yang digendong oleh Murin menuju suatu tempat. Saat ini, Anda memiliki jadwal pembelajaran pengetahuan Murim dengan Lord Nerimwon. Lalu, setelah belajar seni bela diri, Anda ada jadwal makan malam dengan Lord Taesangrim. Dan pada malam hari, Anda harus membaca buku seni bela diri, ujar Seongyo menunjukkan jadwal yang harus Murin selesaikan. Apakah aku jauh-jauh datang ke sini hanya untuk itu semua, tanya Murin. Tentu saja. Anda adalah satu-satunya penerus Madolim, jawabnya. Ngomong-ngomong, aku mendengar Madolim berjalan dengan baik, tapi, kenapa terlihat tidak ada banyak orang di sini? Seperti yang Anda lihat Pangeran, ibuku, dulu mengatakan, ada banyak orang di Madolim. Itu karena 8 kesatria darah, yah, Anda akan mengetahui itu nanti saat pembelajaran, jawab Seongyo. Beberapa saat kemudian, Seongyo mengatakan jika dia sudah membawa pangeran untuk belajar, dan kemudian mereka disambut oleh Lord Nerimwon. Baiklah Pak Tua, ayo kita selesaikan ini dengan cepat, ujar Murin. Anda terlihat sangat terburu-buru Tuan, ujar Lord Nerimwon, sambil meminum secangkir teh panas. Sepertinya, sifat yang tidak menyukai mendengar ceramah diturunkan dari ibumu, tambahnya. Tapi pengetahuan sangat penting, untuk bertahan hidup di dunia Murim. Topik hari ini, kita akan membicarakan orang-orang yang berada di daftar teratas puncak Murim. Apakah Anda tahu, 10 prajurit surgawi yang hebat, tanya Nerimwon. Baiklah, akan aku jelaskan. 10 orang terkuat di Murim. Yi Wang, di daftar tertinggi. Kemudian, Samje, dan kelima raja. Mereka adalah bagian dari 10 prajurit surgawi di dunia. Selain mereka, ada juga sang pahlawan, Shenlong, yang mengalahkan pemimpin musuh di dalam pertempuran langit dan menyelamatkan Murim. Kemudian ada juga
Li Soryong, tapi dia berada di level yang berbeda dari 10 prajurit hebat. Mereka sering disebut 10 prajurit surgawi terkuat, kecuali Shenlong, yang sudah mencapai tingkat Heavenly Transcendence. Terlihat, Jin Murin tidak begitu tertarik karena dia sudah mengetahui kisah ini sebelumnya. Tapi, baru-baru ini, ada seorang master yang baru saja mendapat gelar Raja Kelima. Dia adalah pemimpin dari grup bandit besar di Sangcheon, beberapa orang memanggilnya Raja Tanpa Wajah. Terlihat, cerita dari Lord Nerimwon sangat mengejutkan, sehingga Murin sampai tersedak ketika mendengarnya. Kau baru saja menyebut Sangcheon, tanya Murin. Ya, dia adalah pemimpinnya, beberapa orang menyebutnya bayangan 3 kepala. Gerakannya sangat tidak bisa terprediksi, juga penampilannya tak diketahui, makanya dia dinamai Raja Tanpa Wajah. Dia adalah bajingan gila yang menyatukan grup bandit besar di Gunung Wumian dan juga dikenal sebagai Raja Gunung. Terlihat, Murin sangat terkejut jika dia begitu memiliki banyak julukan dan sudah tersebar ke seluruh murim. Bajingan Sungai Kuning itu benar-benar memberikan posisi Raja Kelima. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita tunggu. Terima kasih.